Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Felisa Miftahhuda dari kelas C10, Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sebuah makalah pada mata kuliah Pendidikan Multikultural yang berjudul Sifat, Struktur, dan Dinamika Kebudayaan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu yang A, sifat-sifat kebudayaan. Yang pertama yaitu ada etnosentris. Kebudayaan ini beranggapan bahwa kebudayaannya lah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki orang lain. Etnosentrisme cenderung memandang rendah orang-orang yang dianggap asing. Contoh dari kebiasaan memakai koteka bagi masyarakat Papua pedalaman. Nah, yang kedua yaitu ada universal. Kebudayaan universal adalah kebudayaan yang mencari jawab atas problematika masyarakat, bukan apologi terhadap kesenian, tidak pula a priori terhadap politisasi massa. Contohnya yaitu Sigit dari Indonesia dan James dari Inggris sama-sama memiliki kebudayaan yang artinya yaitu bersifat universal. Yang ketiga yaitu ada akulturasi, adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dianggap dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Contohnya yaitu bangunan rumah di daerah kota Jakarta Utara dan juga Museum Fathahillah Jakarta merupakan wujud akulturasi dari kebudayaan yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa ketika menjajah Indonesia. Nah, yang keempat yaitu ada adaptif. Kebudayaan adalah suatu mekanisme yang dapat menyesuaikan diri. Kebudayaan adalah sebuah keberhasilan mekanisme bagi spesies manusia. Contohnya yaitu adaptasi terhadap budaya luar karena terjadinya bencana alam, masyarakat yang berbeda pada daerah tertentu harus pindah ke daerah lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, yang kelima yaitu ada dinamis atau fleksibel. Kebudayaan ini tidak bersifat statis. Ia selalu berubah dan atau bersifat dinamis tanpa adanya gangguan dari kebudayaan lain atau asing pun dia akan berubah dengan berlalunya waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu disintegratif. Integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, membuat keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Nah, yang B yaitu struktur kebudayaan. Struktur kebudayaan biasanya diartikan sebagai susunan membahas tentang terbentuknya suatu bangunan. Yang pertama yaitu ada gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan-kumpulan ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Nah, selanjutnya yaitu ada aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya. Baiklah, yang ketiga selanjutnya yaitu artefak atau hasil karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Namun sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan tersebut atau di atas.
Selanjutnya yaitu dinamika kebudayaan. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama yaitu ada pengertian dinamika kebudayaan. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan definisi, perubahan atau dinamika kebudayaan menurut para ahli sebagai berikut. Di sini saya hanya mengambil salah satu menurut para ahli, yaitu menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Kedua ahli sosiologi ini berpendapat bahwa perubahan kebudayaan adalah suatu variasi dari cara-cara hidup disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Nah, yang kedua, konsep-konsep dalam dinamika kebudayaan. Untuk mempelajari dinamika kebudayaan, kita perlu mengenal konsep-konsep penting dalam dinamika kebudayaan, yaitu yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi yaitu suatu proses yang dilakukan seseorang dalam menghayati atau mendarah-dagingkan atau internalize norma-norma kelompok tempat dia hidup sehingga timbullah diri yang unik. Menurut Peter L. Berger, seorang sosiolog Amerika Serikat, sosialisasi adalah proses yang dilalui seorang anak untuk belajar menjadi anggota yang berpartisipasi di dalam masyarakat. Oke, yang kedua yaitu ada asimilasi. Menurut Kotjaraningrat, asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih, sehingga tiap-tiap kebudayaan mengalami perubahan-perubahan, baik dalam sifat maupun wujud unsur-unsurnya dan berbaur menjadi satu kebudayaan yang baru. Oke, selanjutnya akulturasi. Akulturasi adalah suatu bentuk perubahan karena adanya pengaruh dari kebudayaan asing yang lambat laun diterima tanpa kehilangan kebudayaan aslinya. Proses akulturasi yang berlangsung baik dapat menghasilkan integrasi unsur-unsur kebudayaan asing dengan unsur-unsur kebudayaan sendiri. Berikut ini beberapa proses sosialisasi yang dapat terjadi jika dua kebudayaan saling bertemu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah substitusi. Substitusi adalah sebuah proses bergantinya suatu unsur budaya dari yang lama menjadi baru karena dipandang lebih baik. Contohnya yaitu bergantinya mesin ketik menjadi komputer dan jahit tangan menjadi jahitan mesin. Nah, yang kedua yaitu sinkretisme. Sinkretisme adalah suatu proses bergantinya dua kebudayaan kemudian membentuk suatu sistem dan dapat berjalan seirama dengan baik. Contohnya yaitu di Indonesia adalah upacara grebek di Yogyakarta. Upacara tersebut diadakan untuk memperingati Maulid Nabi, Idul Fitri maupun Idul Adha. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, adisi adalah suatu bentuk penambahan unsur kebudayaan yang baru tetapi masih menggunakan unsur kebudayaan yang lama karena dipandang lebih memiliki nilai lebih. Contohnya penggunaan mobil angkutan kota, tetapi keberadaan delman masih tetap dipertahankan. Yang keempat ada dekulturasi, adalah suatu penghilangan unsur budaya lama dan menggantikannya dengan unsur kebudayaan yang baru. Contohnya yaitu kita tidak lagi menggunakan floppy disk untuk menyimpan data, tapi menggantikannya dengan flash disk. Yang kelima yaitu ada originasi, adalah proses masuknya urut kebudayaan baru yang sebelumnya tidak dikenal dan mampu mengubah perilaku penerima unsur kebudayaan yang baru tersebut. Contohnya yaitu masuknya handphone ke Indonesia. Perilaku masyarakat berubah setelah handphone masuk. Selanjutnya ada rejection. Rejection adalah bentuk penolakan terhadap unsur kebudayaan asing yang masuk karena dipandang dapat menimbulkan dampak negatif. Contohnya yaitu seperti pakaian mini atau yang menampakkan bagian tubuh yang seharusnya tidak terlihat. Yang D yaitu ada difusi. Difusi merupakan penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang terjadi melalui pertemuan antara individu dalam suatu kelompok dengan individu dalam kelompok lainnya. Jenis-jenis
Difusi menurut cara berlangsungnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada simbiotik. Simbiotik adalah pertemuan antara individu dari satu masyarakat lain tanpa mengubah kebudayaannya masing-masing. Yang kedua yaitu ada penetration. Specifically adalah masuknya kebudayaan asing dengan cara damai dan tidak disengaja serta tanpa paksaan. Yang ketiga yaitu penetration violenti adalah masuknya kebudayaan asing dengan cara paksaan. Cara paksaan tersebut dapat berupa penjajahan atau peperangan. Selanjutnya yaitu inovasi, discovery, dan invention. Ketiga istilah tersebut berkaitan dengan penemuan teknologi baru. Inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, modal, pengaturan tenaga kerja, penggunaan teknologi dan sistem produksi maupun produk baru yang dapat melalui proses discovery dan invention. Discovery adalah penemuan suatu unsur kebudayaan baru, baik berupa alat baru maupun ide yang diciptakan individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu ada discovery, kemudian berkembang menjadi invention. Perkembangan tersebut terjadi jika masyarakat telah mengikuti, menerima, dan menerapkan penemuan tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Budaya dalam pengertian yang luas adalah pancaran daripada budi dan daya, dan seluruh apa yang difikirkan, dirasa, dan direnungkan diamalkan dalam bentuk daya dan menghasilkan kehidupan. Nah, di sini saya akan menyebutkan apa-apa saja sifat-sifat dari kebudayaan. Yang pertama yaitu etnosentris, universal, akulturasi, adaptif, dinamis, integrasi, aktivitas, dan juga artefak. Nah, sekian penjelasan makalah yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.